orang pinter tapi dia nggak berani, nggak jadi apa-apa. Tapi kalau orang dia berani doang, dia kagak pinter, cuma bego. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan kami tentunya Paul TV dalam program Histori Syekh Hitam. Alhamdulillah saat ini kita mengundang salah satu pemuda yang berada di wilayah DKI Jakarta yang selalu aktif dalam dunia milenial ataupun dunia digital di era teknologi di zaman saat ini tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Muhammad tentunya. Siap, Bang Firman. Bung Muhammad ini Siap. yang enak kita panggilnya apa nih? Bebas. Bebas ya. Kita pakai panggilan apa aja boleh. Boleh ya. Boleh. Bung Ahmad atau Boleh. juga yang lebih enaknya ya Bung Ahmad aja kali Ya, ya. boleh. Ini pemirsa salah satu adalah pemuda milenial yang memang di zaman era-era digital ini kita perlu ketahui sejauh mana perjalanan bagaimana menyikapi tentang apalagi di masa-masa saat ini di tahun-tahun politik banyak sekali kurang lebih di zaman tahun 2023 ini ternyata hampir 113 juta ya penduduk Indonesia itu dari generasi Z. Generasi Z itu generasi yang 40 tahun ke bawah tentunya. Baik, mungkin kita akan mengupas bagaimana tanggapan-tanggapan dari para pemuda-pemuda generasi Indonesia ini yang memang di era digital, era milenial ini di tahun 2023 ini selalu aktif dan mungkin kedepannya akan menjadi salah satu membangun generasi politik tentunya. Bung Ahmad tentunya. Siap. Masya Allah. Siap. Ini. Umur berapa sih Bung? Tahun ini 21. Tahun ini 21. Tahun ini 21. Waduh, 21 ya. Dulu kalau saya tahun 21 ini luar biasa. Kolonial ya? Hah? Kolonial. Kolonial. Masih zaman-zaman penjajahan dulu. Masih zaman Tapi penjajah. bukan penjajahan Belanda gitu loh. Penjajahan bagaimana mau mengedepankan ke era digital tentunya. Bung Ahmad, ini kalau kita lihat ini kan banyak sekali ya perkembangan generasi milenial di wilayah DKI Jakarta lah utamanya. Terutama di ibu kota. Memang era digital ini kalau menurut Bung Ahmad ini persiapan apa sih yang memang menjadi perbedaan antara generasi milenial dengan generasi yang memang kolonial kali mungkin bilang ya. Jadi gini Bang Firman, Syekh Ya. Hitam nih kalau di sini panggilannya. Kalau Iya. di luar panggilannya Bang Firman, di sini Syekh Hitam. Betul. Apa aja boleh dah. Iya. Jadi gini, kalau sebenarnya saya sendiri lupa ya untuk batasan milenial atau Gen Z ini batasannya sejauh mana gitu. Betul. Karena milenial itu kalau nggak salah kelahirannya 80-an sampai 90-an atau 2000-an gitu ya. Kalau Gen Z itu 2000-an sampai 90-an sampai 2000-an sekian gitu, saya lupa gitu. Dan terus kalau 40 tahun ke bawah itu masuknya milenial dan sekitar 20 tahunan itu udah Gen Z gitu. Betul. 20 tahunan kurang lebih. Nah, jadi melihat dunia digital yang berkembang sekarang, kalau kita ini biasanya nyebutnya ini disrupsi. Ada disrupsi itu seperti ada gangguan yang terjadi akibat perkembangan teknologi. Ketika zaman dulu nih ya, kita lihat awal 80-an, 90-an atau awal 2000-an bahkan ya, ketika teknologi baru-baru berkembang dengan pesat itu 2000-an sampai 2010 lah kurang lebih. Itu kan masih tahap awal tuh teknologi berkembang, internet baru mulai masuk Indonesia, komputer dan segala macamnya. Bahkan tuh komputer sampai ada lesnya gitu kan. Kalau zaman sekarang kursus komputer sekarang coba siapa yang butuh kursus komputer kan? Mungkin udah nggak sebesar dulu demand-nya gitu. Sementara sekarang jangankan untuk kursus gitu, anak 3 tahun 4 tahun aja megang komputer, megang handphone kalau bahasa Betawinya udah gape Bang Firman. Iya, betul. Udah nggak perlu diajarin lagi, mereka udah bisa dengan sendirinya gitu. Tanpa kursus. Betul, entah mungkin mencontoh orang tua apa segala macam bagaimana. Nah, disrupsi ini menyebabkan perubahan perilaku sosial, perilaku secara budaya dan lain-lainnya. Mungkin kalau kita sering lihat di
kita baca-baca ya, atau kita lihat di TV, di YouTube apa segala macam, orang tuh sering bilang kalau teknologi ini buat kita semakin individualis. Betul. Kalau zaman dulu kan 80-an 90-an TV satu rumah satu gitu. Bahkan ada rumah yang nggak ada TV-nya gitu. Kalau nonton nginep ngendap-ngendap dari jendela tetangga gitu. Itu era-era 70-an. Nah, ya kan. Nah, sekarang bahkan TV bisa satu kamar udah satu TV. Betul. Orang makin individualis, mau nonton TV masing-masing punya selera, udah nggak perlu rebutan remote TV. Betul. Nah, sekarang kan dengan perkembangan itu kan pada akhirnya makin individualis, orang makin nggak peduli dengan keadaan sekitar lah gitu, kurang lebih. Mungkin apalagi anak-anak muda sekarang, tetangga kiri kanan juga bisa aja mereka nggak kenal gitu loh. Bahkan mereka bisa taunya orang yang tinggalnya jauh di puluhan kilometer di jauhnya mereka itu. Jadi secara sosial, secara budaya itu banyak berubah gitu. Oke, mungkin banyak perubahan dengan kemajuan teknologi tentunya ya. Namun kan kita kan ini masih kalau bisa dilihat apakah itu hanya di ibu kota kalau menurut Bung Ahmad. Sedangkan di daerah-daerah saya pikir itu masih beda jauh juga. Masih membutuhkan sifat-sifat ya analog juga gitu loh. Nah, ini menurut Bung Ahmad ini memang karena pemerintah ini belum merata, memang ada khusus untuk tingkat di ibu kota saja yang memang dikejar. Ini udah nyerempet pemerintah nih. Ya paling tidak kan kita menyinggung ke pemerintah adalah untuk bisa mengatakan wawasan kita terbuka aja lah soal ini ya. Betul. Jadi kan sudah jadi rahasia umum kalau pembangunan di Indonesia itu nggak terlalu merata lah, kita bisa bilang tidak merata karena ya Indonesia ini luas banget. Betul. Pemusatan ekonomi juga ada di Jawa dan sedikit di Sumatera. Betul. Gitu ya. Jadi otomatis yang maju ya dua ini gitu loh, karena memang ini berhubungan sama aktivitas ekonomi dan lain-lain. Cuma kalau kita lihat kalau kita lihat di Kalimantan, di Sulawesi, bahkan di Jawa pun masih banyak tuh, Jawa Barat yang agak dalam dikit, Jawa Tengah yang agak dalam, Jawa Timur yang agak dalam, itu masih banyak itu pembangunan. Berarti program IKN itu bagus dong. Nah, ini jawabnya gimana ya? Ya karena kan katanya posisinya tidak merata. Sedangkan pemerintah kan kenapa memindahkan ibu kota itu ingin meratakan. Kalau saya sendiri dalam posisi itu bukan sesuatu yang urgent, bukan sesuatu yang harus dilakukan, karena kan ini konteksnya adalah untuk pemerataan pembangunan gitu loh. Dalam artian dibutuhkan talenta-talenta lokal dari daerah-daerah itu untuk membangun daerahnya, ya kan, apa segala macam. Nah, sekarang kalau kita perhatiin talenta-talenta lokal ini kemana? Kok mereka nggak dari daerah-daerah itu? Saya yakin banyak lah orang-orang pinternya apa segala macam. Tapi kebanyakan dari mereka kan cari penghidupan akhirnya ke Jakarta, ke kota-kota besar, dan akhirnya mereka ya bekerja di sana atau jadi aktivitas ekonomi di sana, dan di daerahnya ekonomi pada akhirnya nggak begitu berkembang, talentanya pindah semua ke Jakarta atau ke kota-kota besar lainnya gitu. Oke, kita tinggalkan hal tersebut. Mungkin kita kembali lagi ke generasi milenial ya. Kalau saya lihat ini di ibu kota khususnya ya di DKI Jakarta, saya lihat generasi milenial ini malah tenggelam di dalam dunia nyata. Saya lihat. Kenapa tuh Bung Ahmad? Sedangkan mereka itu dulu ya mungkin ya kalau era-era tahun 80 90 tuh malah pemuda-pemuda itu malah muncul dan mereka berkarya. Mereka terlihat nampak, namun saat ini generasi milenial yang katanya sekarang ini sudah luar biasa, teknologinya itu malah tenggelam, tidak kelihatan. Namun kelihatannya di dunia maya. Nah, kalau menurut Bung Ahmad apa tuh? Pada akhirnya kan apa yang ada di dunia maya itu akan terbawa ke dunia nyata. Contoh? Ya kan? Kita lihat sekarang kalau zaman dulu jadi artis kan susah banget. Betul. Casting sana sini. Kalau ceritanya Raffi Ahmad itu kan dia naik bis dari Bandung ke Jakarta apa segala macam. Sekarang kan orang dari daerah kita lihat di TV itu ke acara pagi, acara siang gitu loh. Ada orang-orang yang kita nggak tahu ini siapa gitu loh. Modal viral di TikTok, di Instagram, tiba-tiba mereka terkenal gitu. Ya kan, tiba-tiba masuk TV, bikin buka endorse apa segala macam, promosi produk apa segala, mereka mengiklankan produk-produk di sosial medianya dengan bermodalkan followers jutaan, ratusan ribu gitu loh. Sekali nyetor, sekali ngiklanin itu bisa puluhan juta. Positifnya ini kan berarti peluang pekerjaan tuh meningkat. Betul. Terbuka luas. Akhirnya orang-orang itu pekerjaan itu nggak sekedar lagi kita masuk kantor ya kan jadi pengusaha, tapi ada sektor-sektor aja bisa ya. Iya, cukup di rumah bisa menghasilkan uang. Cuma jadi kan banyak yang dagang online juga. Iya. Tapi kan gini, mirisnya kita adalah bagaimana mereka berkarya di luar dengan nyata. Itu saya lihat tuh tidak ada. Tidak ada lagi yang namanya berkumpul bersilaturahmi yang memang menjadi satu kumpulan generasi muda. Itu loh. Ini jadi salah satu yang sempat saya omongin sama dosen saya beberapa hari lalu gitu. Khususnya ketika pandemi gitu ya, setelah pandemi semua orang 1 tahun sampai 2 tahun di rumah gitu ya. Betul. Tidak melakukan aktivitas sosial bersama orang lain secara langsung gitu.
Ya, ini juga terjadi perubahan, terjadi disrupsi kayak yang saya bilang di awal tadi, perubahan sosial, perubahan perilaku gitu. Mereka lebih senang menghabiskan waktu di rumah dengan gadget mereka, ataupun kadang kalau kita lihat anak muda ngumpul, mereka pada main game gitu kan satu sama lain. Tidak ada yang ngobrol, nggak ngobrol. Walaupun mereka main game barengan nih satu orang main, tapi nggak ngobrol. Tidak ngobrol. Nggak ada interaksi. Karena efek apa itu? Ya itu tadi kemajuan ekonomi, kemajuan teknologi, ada disrupsi, ada perubahan perilaku yang jadi sebenarnya mungkin entah kita harus menyesuaikan diri atau kita juga harus melindungi diri kita dari yang kayak gini gitu loh. Baik, bisa tentunya masih bersama Bung Ahmad. Bung Ahmad, tentunya sebelum kita kupas lagi, mungkin kembali lagi ya Bung Ahmad tentang politik ya di era digital ini ya. Kebanyakan ini kan banyak orang yang memang bermain di internet ya, hampir 75% loh. Sekarang ini orang main di rumah aja sudah cukup. Memainkan peran, bagaimana menjadi peran untuk menarik perhatian daripada pemilih tentunya. Apakah ini tepat menurut Muhammad? Ya tepat, karena memang ini bukan buat tepat atau enggak lagi, tapi ini udah keniscayaan gitu loh. Maksudnya memang harus sudah dijalankan gitu. Iya, pada akhirnya ini semua akan terjadi gitu, bahkan udah terjadi gitu. Kita dari mana? Tapi nasib yang kolonial ini bagaimana? Ya sekarang mau tetap relevan di zaman sekarang apa enggak? Ya kita hidup di zaman sekarang ya harus relevan, beradaptasi gitu loh. Tapi kan pemilih ini kan ada dua pensi. Ada pensi yang tadi bisa dibilang generasi Z, ada juga pemilih yang memang masih kolonial, yang memang perlu tanpa adanya dunia internet pun mereka harus bertatap muka. Sekarang maksudnya internet ini untuk apa gitu loh? Maksudnya kalau kita sekedar menggunakan, ya itu kan semua orang yang harus bisa gitu, karena memang pada akhirnya ya nggak semua orang harus bisa sih, tergantung kebutuhan, keperluan gitu, dan mayoritas orang pasti perlu gitu loh terhadap internet ini. Jadi ya itu udah keniscayaan akan terjadi, semua orang butuh internet gitu. Cuma ada beberapa orang yang mungkin udah tua, memang mereka udah nggak butuh akses ke internet lagi apa segala macem, mungkin mereka bisa minta tolong sama anaknya, sama cucunya. Mungkin kalau tua itu disebut tua manula kali ya. Tapi kalau tua yang masih tingkat 60 ke bawah kayaknya masih menggunakan, saya lihat. Ya, tua ini kan sebenarnya bukan lagi sekedar umur. Tua ini kan udah kalau zaman sekarang kan tua muda itu bukan umur, tapi sekedar mindset aja gitu loh. Sebagai cara mereka berpikir aja. Oke, kembali lagi kepada pemilih Z ya. Ini kan pemilih-pemilih yang memang ingin mengetahui lebih dalam dan memang punya visi misi yang terang tentunya buat generasi kedepannya. Paling tidak satu napas dengan generasi Z, nggak sebatas hanya calon-calon yang meneriaki atau juga mempunyai visi misi hanya sebatas ini loh kita harus berubah, ini loh harus ada perubahan, tapi tidak ada satu jalur yang senapas dengan apa yang diharapkan oleh milenial Z ini. Sekarang perubahan ini maksudnya perubahan apa dulu? Ya perubahan dalam paling tidak langkah-langkah ke depan ini, kalau di dalam fisik lingkungan mungkin tadi pendapat dengan jalanan trotoar digunakan gitu loh. Namun untuk masa depan generasi Z ini apakah perlu juga ada calon-calon yang memikirkan tersebut? Banyak yang harus diubah. Apa itu? Banyak yang harus diubah. Apa? Sekarang kayak taruhlah, ini kita orang Betawi nih. Orang Betawi ini kan terkenal sebagai juragan tanah. Kosan. Tanah kosan, kontrakan. Sekarang ada berapa banyak orang Betawi yang masih megang tanah beratusan meter, bahkan mungkin ada yang berhektar-hektar mungkin. Ya gak tahu sih sekarang masih ada apa kagak yang berhektar-hektar. Kalau di Jakarta udah nggak ada. Jakarta kayak udah nggak ada. Kalau pikiran-pikiran mungkin masih ada lah 1-2. Sekarang bayangin kalau tanah ini kita pakai untuk bikin hunian yang ke atas ya. Kalau ke samping tentu butuh lahan yang lebih luas dong. Kalau ke atas ini kan butuh lahan yang mungkin nggak terlalu banyak gitu. Itu kan bisa lebih bermanfaat. Hunian apa contoh? Ya entah hunian bahasanya kalau sekarang rumah susun itu kan bisa kosan, bisa apartemen, kita sebut rumah susun lah. Tapi jangan di dalam pikiran kita rumah susun itu berarti rumah susun yang kayak dibangun pemerintah yang subsidi apa segala macam. Enggak, kita anggap rumah susun ini hunian bertingkat yang memang bisa untuk masalah. Itu yang diharapkan oleh generasi pemuda ke depan. Itu salah satunya, karena begini, lahan ini kan makin sempit. Betul. Ya kan, penggunaan lahan makin sempit. Anak muda pada akhirnya mereka butuh hunian. Tapi kalau kita untuk mikirin rumah tapak terus, mau sampai kan harganya akan selalu meningkat. Tapi gitu loh. Kembali lagi kan tadi kepada omongan Anda bahwa mereka tidak perlu berkumpul di salah satu tempat, cukup di masing-masing tempat aja sudah berinteraksi. Dan ini kan untuk rumah tinggal. Masa rumah tinggal kita mau pindah-pindah?
Betul. Ya kan nggak mungkin kita nomaden kan tinggal hari-hari kita tinggal di rumah si A, rumah si B, rumah si C. Yang penting ada interaksi kan nggak gitu. Rumah tinggal kan ya kita butuh tempat tinggal gitu loh. Yang satu napas, yang maksud saya adalah satu napas adalah bagaimana generasi milenial ini apa tuh? Contoh yang paling gampang yang tadi soal hunian. Lahan makin sempit, tapi permintaan untuk hunian itu makin banyak. Betul. Sekarang solusinya apa? Dari segi pembiayaan, kira-kira pemerintah punya nggak solusi biar anak muda ini dengan gaji yang sekian bisa punya hunian, entah itu rumah yang tapak ataupun rumah yang tingkat. Maksud tingkat tuh ya kayak rumah susun, ya apartemen segala macamnya gitu, atau kalau luar negeri tuh ada flat, ya kan ada yang cuma 2-3 lantai. Ini anak muda yang nggak punya rumah atau yang apa? Bisa harus kita ciptakan hunian. Ya sekarang pertanyaannya anak muda apa mau sampai kapan tinggal di rumah orang tua? Ya Pak, sampai dia memang menjadi tanggung jawab orang tua. Ya iya oke, orang tua, cuma kan anak muda pasti akan menikah, mereka punya keluarga, ya kan. Untuk langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya, dan kalau di luar negeri itu sesuatu yang biasa, mungkin Bang Firman sering lah denger ya. Kalau di luar negeri itu mungkin umur 20 mereka kerja pas segala macam udah punya rumah tinggal sendiri gitu loh. Bahkan dari sebelum mereka menikah gitu loh. Walaupun yang sebenarnya ideal kan kayak gitu. Betul. Mereka jangan tunggu menikah dulu, punya keluarga dulu, baru mereka punya hunian. Sebenarnya kan juga dalam Islam kan juga baiknya seperti itu, untuk menghindari permasalahan atau isu yang lebih besar terhadap keluarga, baik keluarga sendiri atau keluarga mertua, ya kan. Memang kita disarankan untuk pindah. Bahkan beberapa ustadz menyarankan lebih baik ngontrak daripada masih tinggal bersama mertua atau orang tua, ya kan. Tapi kita masih perlu perhatian orang tua. Masih perlu yang namanya tetap dibimbing oleh orang tua. Oh iya, cuma kan untuk itu kan bahasa, kalau menurut saya itu Bung Ahmad, itu bahasa orang-orang yang mungkin memang bahasanya orang indekos. Orang yang memang mencari ilmu di wilayah tapi kan kota. gini, kalau cuma soal membimbing, soal perhatian apa segala macam, ya itu dia. Sekarang kan zaman udah bisa melalui telepon, kita kirim makanan, kita nanya kabar, Sabtu Minggu kita luangin waktu buat orang tua kita, bisa video call. Itu urusan lain gitu loh, itu urusan kebijaksanaan masing-masing. Tapi yang saya tanya adalah kembali lagi ke ranah ke politiknya. Apa sih yang diharapin oleh generasi pemuda milenial ini bisa memilih yang benar-benar itu calon-calon yang memikirkan paling tidak di luar konteks fisik di lingkungan, entah itu adanya perubahan jalan, trotoar. Namun untuk satu napas di generasi muda itu yang ingin dikaryakan itu kedepannya apa? Ya itu salah satu ya, itu soal isu hunian itu udah isu yang paling umum lah untuk anak muda, ya kan. Selesai. Apalagi pernah belum lama Menteri Keuangan itu bilang anak muda ini banyak kan masih pada tinggal sama mertua, yang itu juga itu Menteri Keuangan yang ngomong, bukan saya. Menteri Keuangan udah punya rumah. Nah iya. Kalau orang yang belum punya rumah kan. Nah bingung. Makanya itu Menteri Keuangan sendiri bilang kayak begitu. Bahkan beliau pun yang punya wewenang untuk membuat satu kebijakan masih bisa ngomong kayak gitu loh. Padahal mereka punya uang ya. Punya rumah untuk bikin minyak. Iya kan. Misalnya kira-kira ruang fiskal apa yang bisa disisikan, itu mah itu urusan lain lah, urusan teknis lah itu. Betul. Pertama soal itu hunian, yang kedua soal lingkungan. Sekarang kita lihat tuh di Jakarta, kita dulu mungkin tahun 80-90 kita keluar rumah kita masih bisa napas enak, ya kan. Sekarang kita napas entah asap ada, entah debu. Belum lagi sekarang level polusi di Jakarta udah makin meningkat. Bahkan di kota-kota di sekitar Jakarta, di Depok, di Tangerang, ya kan, bahkan di Bogor gitu, ya itu tingkat polusi udah makin meningkat karena insiden lain. Sekarang cara pejabat-pejabat ini kira-kira untuk mengatasi polusi ini apa gitu loh. Jangan cuma sekedar kayak kemarin ada pejabat yang bilang kita tiup aja itu polusi. Kan sudah ada program yang namanya motor listrik. Mobil listrik. Listriknya dari mana? Ya itu kan bahasanya kan untuk mengurangi polusi. Dan yang mampu beli mobil listrik itu siapa? Motor listrik itu juga siapa? Infrastrukturnya sudah siap apa belum? Nah itu kan makanya ini dia yang saya bilang, generasi muda ini kan tetap kan nggak mungkin kan ke depannya itu kita harus meninggalkan teknologi. Itu kan salah satu kemajuan teknologi. Iya, cuma kan kita juga harus mengukur kemampuan. Mobil listrik ini adalah sesuatu yang baru. Infrastrukturnya juga belum siap. Sekarang listrik aja kali ya. Sepeda listrik. Ya, sepeda listrik mungkin kita baru setengah jalan kita juga udah capek tuh, udah ngos-ngosan gitu loh. Tapi kan badan jadi sehat. Ya badan sehat juga, kalau pada akhirnya jadi jompo juga ntar-ngatanya berapa tahun lutut sakit apa segala macam, ya butuh pembiasaan. Tapi kan pada akhirnya kita justru untuk pemerintah gitu, itu pemerintah atau pejabat itu pakailah paradigma kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit. Cuma kan sekarang paradigma pejabat kita untuk dipermudah. Yang paling gampang aja, paling gampang nih kan sekarang. Contoh. Kita kalau mau kemana-mana butuh syarat administrasi, salah satunya yang saya paling nggak ngerti itu fotokopi KTP. Ini KTP di mana-mana udah elektronik masih perlu difotokopi. Itu sebenarnya KTP itu kalau kita punya alat scannernya tuh,
Itu kita tap keluar udah data diri kita. Ya kan mungkin karena di ibu kota oke. Tapi pada saat kita mengunjungi ke kota-kota yang memang masih ketinggalan Nah, teknologi, kan kita masih perlu analog. Itu tapi kan KTP udah elektronik di mana-mana. Iya betul, tapi pada saat kita lagi di kondisi di lingkungan RT setempat, Iya. yang di kampung, yang masih belum Nah masuk itu jadi teknologi. jadi pertanyaan tuh, KTP udah elektronik, infrastrukturnya nggak ada, anggarannya kemana? Iya, kalau masalah anggaran itu kembali lagi ke Menteri Keuangan. Itu balik lagi Iya. ya, alokasinya kemana segala macam. Iya. Makanya itu kita butuh pejabat yang memang siap gitu loh untuk kemajuan. Dia mau menyiapkan dari hulu ke hilir, jangan cuma hilirnya doang. Betul. Ngomong digitalisasi, KTP masih difotokopi, bagaimana Iya. ceritanya ya kan? Betul. Itu mungkin orang nggak banyak tahu tuh sebenarnya KTP itu sebenarnya udah ada chip di dalamnya. Mungkin ini bertahap, Bung Ahmad. Jadi tidak seperti membalikan telapak tangan. Jadi memang bertahap. Perubahan itu kan nggak Memang mungkin bertahap, cuma kan EKTP-nya udah berapa lama? Kan buktinya ada kasusnya di korupsi kan, KTP ada Iya, kan yang ketangkep. Kalau korupsi itu kan masing-masing individu mungkin ya. bukan Kalau satu ngomongin badan. korupsi ini juga salah satu keresahan anak muda. Ini bukan lagi soal individu. Jadi kalau anak muda itu yang diinginkan itu selain daripada konteks masalah apa namanya yang ingin diinginkan gitu loh, perubahan ini. Mungkin pesan-pesannya Bung Ahmad ini untuk calon-calon kedepannya ini loh. Apa sih yang harus diutamakan visi-misinya itu? Ini yang untuk yang mau mencalonkan sebentar lagi atau yang ke depan punya cita-cita untuk mencalonkan diri. Apa tuh? Enggak, maksudnya ini pesannya nih yang mau Iya, mencalonkan diri. mencalonnya Untuk urusan nanti ya, yang nggak nyampe setahun lagi ini ya dulu. Iya, ini kan hampir 2 bulan lagi Iya. udah mulai start. Mulailah bicara isu-isu yang kira-kira akan menjadi perhatian buat anak muda lah. Contoh. Ya tadi soal hunian, soal lingkungan, akses pendidikan, akses ke bahan-bahan pokok yang terjangkau, bagaimana kita bisa menyerap tenaga kerja dengan baik, terus juga kemudahan-kemudahan yang bisa diberikan kepada pekerja, jaminan kesehatan dan segala macamnya. Itu kan suatu isu yang sebenarnya mungkin memang sudah berjalan gitu loh, tapi kan masa iya sih nggak bisa diperbaiki dengan jadi lebih baik. Kita contoh lah negara-negara lain gitu yang kita nggak usah ngeliat anggarannya, kita lihat contoh sistemnya yang baik seperti apa, struktur yang baik seperti apa, dan kira-kira implementasinya yang cocok diterapkan di sini tuh seperti apa. Ya kan bisa aja gitu loh. Maksudnya pejabat itu harusnya orang yang pinter kan, dia harus paham sistem, dia punya kekuasaan untuk mengubah sistem, untuk merevisi undang-undang, membuat undang-undang baru, atau bahkan menghapus undang-undang yang sudah ada. Jadi ya itu yang harusnya mereka pikirkan gitu, bukan lagi sekedar guyur duit ke konstituen berharap 5 tahun lagi mereka akan dipilih. Atau kayak sekarang nih, orang lagi pada sibuk ya kan, datang tiktokan apa segala macem, masih mungkin diamplopin gocap. Ini kita nggak bisa menutup diri, nggak bisa menutup Tapi mata. memang itu sudah lumrah. Kalau bahasa Betawinya itu memang sudah biasa terbangun dengan itu, karena masih banyak yang seperti itu. Sesuatu yang dibiasakan kan nggak semuanya baik. Nah, untuk berubah itu kan harus dengan sistem yang memang bertahap. Makanya perlu yang namanya caleg-caleg Pada ke akhirnya- depan, calon-calon ke depan ini paling tidak punya misi-misinya jangan sama soft copy paste di tahun-tahun yang lalu. Ya itu ya, karena itu dia tadi ya. Apa? Mungkin strategi caleg-caleg itu mungkin ada yang berubah. Mungkin 14 ke 19, ya 2014 ke 2019 udah berubah, 2019 ke 2024 nanti berubah. Tapi rakyat kita udah berubah apa belum? Iya. Sebagai penerima gitu lah. Maksudnya kuasa tertingginya tuh ada di rakyat tuh. Mereka nih yang nanti akan menentukan di bilik suara nih. Nah, kalau kita kembali lagi ke di lingkungan lah, di masing-masing kan ada yang namanya kan DPRD, Iya. ada DPR RI. Kita anggaplah di DPRD Iya. dengan persentuhan yang kita di domisili kita tinggal. Iya. Berarti kan kita kan otomatis kan memikirkan juga dong Iya. aspirasi kita kan perlu juga kita sampaikan. Iya. Nah, maksud saya adalah harusnya ini kan banyak juga ada calon-calon yang muda-muda yang baru-baru ini. Cuman hanya sebatas bagaimana meraup suara yang terbanyak dengan kunjungan-kunjungan aja, tapi tidak ada suatu yang diperbuat dahulu. Kenapa sih harus jadi caleg dulu? Rekam jejak itu kan penting banget untuk Betul. pejabat. Baik apa yang dia udah perbuat, apa yang dia sudah suarakan. Apalagi sekarang kan gampang banget kalau mau nyari anak muda nih, punya platform di handphone ini kan bisa gampang nih. Kita tinggal ngerekam nih, masukin Instagram, masukin YouTube apa segala macam sebagai rekam jejak kita tuh, apa yang kita perjuangkan, apa yang mau kita bawa nanti kalau kita terpilih. Kalau ada rekam jejak, Lebih gampang milih. kalau tidak ada, Nah itu dia. ini banyak kan Jadi pertanyaan. Iya. Saya juga kadang bingung ya, ada nama-nama yang kita tuh nggak tahu ini orang Tiba-tiba siapa. muncul. Tiba-tiba muncul. dan langsung mencalonkan. Iya. Itu yang dia jual ke masyarakat itu apa? Mungkin lebih tepatnya kita tanyain langsung aja ke orangnya. Kita Saya tanya sudah orang. ada jawabannya. Apa yang dijual adalah
sembako, Nah itu amplop, itu aja yang dijual untuk meraup konsumen. Mungkin kalau setelah udah jadi entah kemana. Iya, kita nggak tahu kerja Nggak tahu. mereka apa, mereka ngapain. Jangan-jangan mereka juga masa reses nggak turun. Seharusnya seperti dapilnya. apa sih kalau kita memang langkah-langkah selanjutnya ini untuk anak-anak muda yang harus bisa memilih ataupun orang-orang kolonial yang memang harus bisa menyikapi. Sebenarnya itu yang kita harus pilih itu seperti apa? Yang penting nggak cuma sekedar isi kantongnya berisi, tapi juga isi kepalanya juga harus ada isinya. Sekarang kita minta dari sekarang isi kantong. Minimal harusnya generasi milenial ini mengundang setiap adanya calon-calon yang di wilayah, karena ini kan bersentuhan langsung, jadi nggak sebatas hanya membuat suatu masukan saja. Ya itu juga, itu kan maksudnya, ya itu bagus juga gitu. Cuma kan Iya. mereka kampanye masa iya nggak turun ke dapilnya. Jadi mereka turun tapi ke rakyat yang memang banyakkan kolonial. Kalau saya lihat Gitu. banyakkan rakyat-rakyat yang memang sudah Nah, itu seharusnya. peta-petanya dia yang memang Seharusnya sesama pemilih ya. Oke. Kolonial dan milenial ini, yang disebut milenial ini, yang anak-anak mudanya. Betul. Ya ayolah kita saling berbagi, terus dari saling bertukar pikir apa segala macam. Kira-kira ke depan bangsa ini butuh apa sih? Karena ya mohon maaf ya, bukannya saya punya kebencian sama orang yang lebih tua apa enggak. Cuma kadang orang lebih tua ini kan nggak berpikir soal 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Jarang mereka yang berpikir kayak gitu. berpikir seperti apa? Mereka berpikirnya cenderung kayak ya yang penting ya hari ini dan besok lah gitu. Ya kan? Mereka Kebanyakan memikirkan orang anak tua- cucu generasi ke depan ya. Ya gimana mereka memikirkan anak cucu sampai generasi ke depan kalau misalkan hidup mereka ditentukan hari ini dan besok. Karena gini Bung Ahmad, kalau saya lihat kan mindset pola pikir bahwa kalau tahun-tahun politik ini dianggap adalah tahun-tahun yang sudah biasa lah, tidak ada perubahan, ini hanya sebatas pesta Iya. demokrasi Pada aja. akhirnya orang jadi skeptis bahasanya. Betul. Orang jadi merasa kayak ya udahlah gue dari tahun ke tahun milih si A, milih si B juga hidup gue sama gini-gini aja, begini kembali lagi. Karena- seperti itu. Yang saya selalu bilang itu ya, politik itu bahasa kerennya tuh business of hope. Ya. Bisnis harapan, jual beli harapan. Sekarang mana yang harapannya itu bisa kita tagih, mana yang harapannya itu ketika kita diberi harapan kita nggak cuma sekedar menguji, kita cuma bisa sekedar merasa ini adalah lip service, kita ini hanya sekedar angin-angin lalu aja, tapi gimana kita tuh menguji orang ini bahwa harapan itu akan benar-benar terjadi karena dia memang punya kapasitas yang kita pilih ini. Jadi anak muda ini harus kritis. Anak muda ini kalau misalkan ada caleg nih, misalkan dengar-dengar nih si caleg si A nih mau ke deket-deket rumah gua nih, datengin kampanyenya. Kalau ada tanya jawab, tanya, Pak, saya punya permasalahan begini, saya punya permasalahan A, saya punya permasalahan B, bapak saya tuh punya permasalahan C, ibu saya punya permasalahan D. Bapak sebagai wakil rakyat, nah yang nanti akan ini, kira-kira bapak mau memperjuangkan apa nanti di legislatif? Ya, itu biasa mungkin ditanggapi. Pasti ditanggapi. Tapi kan tanggapannya berbeda-beda. Kan Cuman sebatas ditanggapi saja untuk Dari tanggapan. diperjuangkan. Nah, dari tanggapan belum tentu. dari tanggapan itu kita kan Ya. bisa menilai mana orang yang asal ngomong, mana orang yang memang dia punya cara untuk nanti ketika dia menyampaikan apa yang menjadi perjuangan dia, aspirasi kita sebagai rakyat, itu kan kita akan terlihat orang yang bicaranya itu. Dan makanya anak muda ini harus kritis, jangan cuma sekedar nanya, tapi juga mempertanyakan secara tanggung jawab dia seperti apa. Kita harus kritis, kita harus cecar. Tapi mental anak muda nggak ada seperti itu. Oh, justru kita ya Pada saat lagi karena ada di begini. pertemuan, kadangkala juga pertemuan yang diselenggarakan oleh caleg-caleg yang memang akan esok di pilkada ini Sudah ikut. dikondisikan. Sudah dikondisikan Nah, dan itu memang dia. sudah punya ruang-ruang Nah tersendiri. itu dia. Jangan menyalahkan anak mudanya dulu. Mentalnya pas kan pertama, memang sudah ada budaya kalau udah pasti anak caleg-caleg ini mereka lebih berkuasa. Mereka lebih punya uang. Kalau bahasanya kan sekarang lu punya duit, lu punya kuasa kan kata siapa tuh yang di Instagram kita sempat viral. Jadi kita ini seolah-olah kalau ngeliat orang punya uang, ngeliat orang punya kuasa, takut kita ngeliatnya. Padahal ngapain kita takut? Padahal kan justru kita ini sebagai pemilih ini, nasib mereka yang punya kuasa ini kan ada di tangan kita ketika nanti kita masuk bilik suara. Oke. Kenapa kita harus takut? Ya, pertanyakan aja gitu loh. Kita nanya secara kritis. Bahkan di luar negeri ya memang demokrasi secara sudah lebih matang, baik di Amerika, di Eropa dan segala macam. Kayak dari Kemanggisan bang. Ah, Kayak dari Kemanggisan. iya makanya kita harus belajar gitu loh. Kalau kita nggak belajar nggak berubah-berubah ini kemanggisannya kan. Iya, ini itu dia yang saya bilang bahwa banyak saat ini caleg-caleg yang baru tampil, Iya. yang baru bermain. Nah di itu dia. lingkungan. Ada makanya tadi saya lanjutin dulu yang demokrasi yang lebih matang. Itu namanya caleg, yang namanya cagup, capres itu mungkin banyak dari mereka yang pulang dari bertemu calon pemilihnya dengan wajah nunduk. Malu mereka karena mereka gagal menjawab pertanyaan dari calon-calon pemilih mereka.
Dan itu yang harus kita budayakan menurut saya ya. Karena kemampuan seorang pemimpin berbicara itu penting banget. Membuat pembicara, membangun argumen, memiliki data yang kuat itu sangat amat penting. Dan rakyat ini juga, maksudnya rakyat kita ini, mohon maaf ya, tingkat keterdidikannya seberapa tinggi sih? Mereka tuh nggak perlu yang kita seru pakai kata-kata yang sulit, pakai istilah bahasa Inggris, pakai nggak perlu. Mereka cuma perlu diyakinkan, dan diyakinkannya ini dengan cara yang meyakinkan. Maksudnya kalau sekarang caleg rata-rata, mohon maaf ya, kalau kita lihat cara kampanye kayaknya mirip-mirip deh cara ngomongnya, yang dibawa isunya mirip-mirip. Nggak ada yang bisa menggugah kita kayaknya, yang meyakinkan. Nah ini bakalan jadi pemilih gue nih, gue pilih nih. Rata-rata sama. Jadi itu dia tadi, makanya saya bilang kita harus bisa, dalam tanda kutip ya, ini dalam tanda kutip, mencecar, mempermalukan ya dalam tanda kutip caleg-caleg ini. Dan caleg-caleg ini nggak akan merasa dipermalukan kalau memang mereka nggak bisa kita permalukan karena punya isi kepala gitu, Bang. Baik pemirsa ya, semakin seru ya obrolan daripada Bung Ahmad ini, luar biasa cara berpola pikirnya, mengemas, memahami, memandang daripada segi caleg-caleg yang memang saat ini ataupun juga tahun-tahun ini yang akan bertanding atau mungkin bermain ya pada saat-saat yang akan datang tentunya. Sebelum kita lanjutkan, mungkin kita ikuti dulu pesan-pesan beritanya di PAL TV. Mantap. Baik pemirsa, masih berlanjut bersama Bung Ahmad ya. Siap. Itu adalah yang kita ketahui, beliau ini luar biasa berpola pikir untuk langkah-langkah ke depan. Jangan hanya melihat calon-calon yang terbaru muncul ini, namun kita lihat dalam visi misinya ke depannya di dalam mencalonkan, mempunyai misi, mengedepankan apa untuk wilayah, untuk di wilayah yang memang tertentu pilihannya dapil bisa dibilang itu. Nah kalau menurut Bung Ahmad ini ya, banyak calon-calon ini kan ada yang saat ini masih calon-calon yang tua maupun juga calon-calon yang muda ikut bertanding. Sedangkan visi misinya saya lihat itu banyak masyarakat tidak banyak melihat di situnya, tapi melihat bagaimana kontribusinya. Siapa yang banyak memberi, ya itu menjadi satu perhatian untuk masyarakat. Mungkin masyarakat awam atau masyarakat biasa. Nah kalau untuk generasi muda seperti Bung Ahmad ini, apakah juga termasuk melihat hanya sebatas kontribusi atau memang visi misi dan sebatas janji-janji saja? Kalau buat saya tua muda itu nggak terlalu berpengaruh. Tua muda itu kan harusnya ya makin muda makin berenergi, visi misinya makin maju melihat ke depan. Dan kalau tua itu punya level pengalaman dan kebijaksanaan yang berbeda tentu sama anak muda. Dua ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Tapi yang penting kan itu dia tadi ya, visi misi itu penting, gagasan itu penting. Dan mungkin kalau kita bilang ya kira-kira apa yang bisa diberikan pada masyarakat, ya oke lah, mungkin nggak, mungkin ya boleh-boleh aja lah, walaupun sebenarnya ini bukan sesuatu yang baik untuk dibiasakan ya, kayak kita ngamplopin, kita ngasih sembako, karena memang masyarakat kita secara level keterdidikan, bukan pendidikan ya, keterdidikan, karena banyak orang yang berpendidikan kadang kelakuan dan pikirannya nggak kayak orang terdidik gitu. Level keterdidikannya itu tinggi, maksudnya mereka masih perlu yang ngenyangin isi perut ya kan, isi dompet. Jadi hal biasa, itu boleh-boleh saja. Itu bukan hal yang harus dibiasakan, tapi pada realitanya itu perlu. Kayak tadi saya bilang di awal, itu nggak semuanya baik gitu loh. Tapi memang pada saat ini rakyat kita memaksa para calon pejabat ini untuk melakukan itu. Dan pada akhirnya sudah jadi budaya yang buat saya itu nggak baik juga gitu loh. Baik, ada juga mungkin calon-calon ya, ini pemirsa ya, kita hanya sebatas obrolan saja, menggali bagaimana supaya kita saling memahami kedepannya itu. Kebanyakan Bung Ahmad ini kan calon-calon ini kan belum pernah terlihat di masyarakat, belum pernah berkarya di masyarakat, apalagi mungkin belum pernah manfaat kali ya, secara umum ya. Tapi sudah berani tampil untuk membawa aspirasi daripada masyarakat. Itu yang dinilai menjadi satu bahan sebagai orang yang bisa menjadi orang mewakili aspirasi kita itu. Apakah itu termasuk yang harus kita pilih atau memang gimana itu? Ya pertama pada akhirnya kan semua yang dipilih itu kan rakyat, pernah jadi rakyat juga. Sekarang jadi pertanyaan adalah mereka kan belum pernah berkarya. Apa yang mau mereka lakukan? Belum pernah bermanfaat. Iya. Bermanfaat secara umum ya, bukan secara keluarga atau individu. Maksudnya begini, pada akhirnya semuanya tuh mulai dari rakyat. Mereka masing-masing punya aspirasi. Kayak saya misalkan, saya kalau lagi bengong gitu ya,
saya ngeliat sekitar saya, tetangga saya gitu ya, mungkin ada yang bukan tetangga saya juga sih, secara umum lah gitu, saya mikirin nasib-nasib orang yang misalkan perempuan yang dia mengalami diskriminasi secara gender, dan ini harus kita akui ada gitu. Saya mikirin soal anak-anak yang mereka dipaksa untuk lebih mentingin nyari duit di umur mereka yang mana mereka harus masuk sekolah, dan itu juga harus kita akui ada. Terus saya berpikir gimana ya cara biar mereka nggak perlu terpaksa nyari duit dan akhirnya dan bisa bersekolah. Gimana ya cara perempuan-perempuan yang dapat perlindungan dari segi hukum maupun sosial agar mereka tidak lagi diskriminasi secara gender. Nah, bayangan-bayangan itu kan bisa diterjemahkan menjadi sebuah program, dan program ini nanti bisa diperjuangkan. Bukan kita menjanji untuk membuat program ya, tapi menjanji untuk memperjuangkan agar hal tersebut bisa mendapat perhatian dari Iya, betul. Ini legislatif ya, Ya, itu kan bahasa Ya. khayalan, Ya. Bung Ahmad. karena emang pada akhirnya manusia ini sebenarnya Ya. omongan Kelas tinggi nih. ngomong kelas tinggi, ini omongan, karena gini, dalam dunia ini kan ada yang filosofis, Iya. ada yang realistis. Iya. Pada Kita akhirnya- ngomong yang realistis saja, yang pada akhirnya biasa-biasa aja. gini, semua yang terjadi hari ini kan dulu sempat menjadi sesuatu yang angan-angan doang. Betul. Iya kan? Yang saya maksud adalah Maksudnya gini, iya. ya kita punya angan-angan, kita yang memperjuangkan, kita lihat di lapangan itu diperlukan. Iya. Nah, lalu orang-orang caleg-caleg ini kira-kira ketika mereka punya keresahan itu, mereka punya nggak kemampuan untuk mengubah keresahan itu menjadi sebuah aspirasi untuk nanti mereka perjuangkan. Makanya saya bilang tadi, penting banget bagi kita untuk mengetahui isi kepala dari orang-orang yang akan kita pilih ini kayak apa. Kita cecar, mereka tuh Itu juga kan harus bagi generasi Bung Ahmad, mungkin yang orang-orang yang berpola pikirnya harus memahami siapa Anda itu harus diketahui luar dalamnya, Iya. pola pikirnya. Tapi ini kan pemilih kita ini kan masyarakat umum. Ya, akhirnya saya. Nah, ini bagaimana menjelaskannya? Nah, saya balikin lagi aja tadi. Ah. Artinya ya pasti di sekitar orang tua ada orang muda, di sekitar orang Iya. muda pasti ada orang tua. Betul. Ya bangunlah jembatan komunikasi. Ada nggak menurut Bung Ahmad pada saat momentum-momentum politik di era digital ini, orang tua itu lebih baik harus bertanya ke generasi muda? Banyak. Nggak harusnya saat ini. Contoh, bapaknya mau memilih, tapi yang memberitahukan anaknya. Boleh aja. Misalnya, Pak harus memilih calon seperti Ono Oh, aja. iya. Kenapa? Nggak ada Karena masalah. begini Nggak ada gitu loh. Karena mungkin bapaknya kan mungkin pola pikirnya sudah masih kolonial nih. Tapi kan yang jadi pertanyaan adalah ketika seorang orang tua nanya ke anaknya ya, masih ada nggak tuh sedikit gengsi, ego untuk menganggap bahwa kan orang-orang kalau sentuhan untuk urusan politik ini kan mungkin harus bisa dipahami, sedangkan yang ini kan kita memberitahukan kepada bapak yang itu kan idealnya. Iya, di luar konteks ya, bapak yang memang Itu kan orang-orang yang idealnya. berpikir juga. Itu kan idealnya. Ini kan orang Iya. tua yang biasa lah. Kadang-kadang Realistisnya. ibu-ibu majelis ada tuh yang gampang dipengaruhi. Sedangkan dia tidak mengetahui apa sih visi-visi, yang penting dapat A, dapat B, dapat C, Iya. bawa pulang, selesai. Itu dianggap adalah itu dia orang baik. Iya, ya itu makanya tadi ya harus bangun komunikasi, dan secara realistis mungkin kita agak jarang juga ya. Mungkin ada banyak tapi kita jarang melihat gitu bahwa ada orang tua yang membuka jalan komunikasi sama anak muda. Kira-kira pemimpin apa nih kita perluin? Ya urusan politik ya. Iya, Urusan kebanyakan politik ya. kebanyakan kan justru kita mendapatnya anak muda ini kalau udah diarahin, udah satu suara pilih A, anak mudanya ngikut semua. Oh, jadi menurut Bung Ahmad sekarang malahan masih memakai tekniknya adalah orang tua memesan ke anaknya. Iya, ya, itu anak, banyak. istri. Besok kalau bahasa Betawinya, besok lu pilih si Fulan. Iya. Lu pilih Fulan ini deket sama Iya. gue, begini orangnya baik. Selesai gitu doang ya. Kita kalau kita milih yang lain kan, wah kita dianggap, mohon maaf ya, ini Iya. terjadi juga gitu loh. Iya. Maksudnya banyak juga terjadi pasti Betul. kalau beda pilihan, nanti ada problem, ada masalah, dianggap tidak nurut kata orang tua. Itu suatu hal Iya, iya. yang saya nggak bilang ini bener, ini hal yang benar, tapi ini lumrah terjadi, ini memang terjadi gitu loh. Jadi kayak kita harus menganggap bahwa ini sebenarnya bukan proses yang harus saklek, setiap orang harus punya pilihan yang sama dalam satu keluarga. Sebenarnya nggak juga. Pilihan Tapi yang berbeda. kebanyakan sekarang target-target calon-calon legislatif yang mencalonkan Iya. itu kebanyakan adalah mengubah, salah satu adalah kepemimpinan di wilayah-wilayah yang terendah. Iya. Itu sebagai target. Kedua, banyak juga target-target daripada majelis-majelis taklim kaum ibu. Ya. Sedangkan generasi milenial saya lihat itu tidak ada, Ya. mungkin bukan tidak ada ya, ada, cuman kecil kemungkinan. Ya.
Mungkin Muhammad, apa sih perannya anggota calon mungkin DPRD, DPR RI itu apa sih fungsinya? Kadang-kadang mereka tidak memahami, kadang-kadang disamakan. Tuh genteng gua bocor, gua kagak pernah dibantuin sama anggota DPRD, padahal itu sudah ada di program pemerintah baik tingkat RT, RW dan kelurahan. Nggak boleh langsung ke sebatas ke DPRD. Kadang-kadang suka begitu. Tuh gue baru tahu tuh genteng bocor bisa dibenerin sama anggota dewan. Iya, ada program juga seperti itu. Ada mungkin gua belum pernah bantu-bantu orang gua pada begini aja, dia nggak tahu-tahuan pada nggak bantu ini nggak bantu itu, padahal kan setiap tingkatan itu kan ada, makanya itu dia masyarakat awam itu perlu dikasih tahu pentingnya sebenarnya ini calon-calon yang kalau saya sih pengen nih Bu Ahmad, calon-calon anggota baik DPRD maupun DPR RI itu paling tidak harus memberikan suatu penjelasan apa sih fungsi gitu. Kalau mereka kasih tahu fungsinya, tuh sembako harganya turun, nilainya turun di mata orang yang mau dia bagi. Makanya pada kagak ngomong. Ya, sebenarnya itu dia kan harus dibiasakan itu. Fungsinya anggota DPRD itu apa? Selain menampung daripada aspirasi. Ini kita jelasin secara singkat aja ya. Ya. Kita ini kan ada 3 cabang kekuasaan ya kan. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Harusnya orang-orang nih pelajaran PKN, SD, SMP ini orang harusnya udah ngerti lah. Legislatif ini kan punya tugas legislasi. Betul. Dia membuat undang-undang. Iya. Nah, setelah dibuat undang-undang ini dilaksanakan oleh siapa? Iya. Oleh eksekutif, yang tugasnya mengeksekusi undang-undang. Legislatif dan eksekutif nanti mereka nih bisa saling mengusulkan. Nanti kira-kira dari DPR, misalkan anggota DPR turun ke masyarakat, reses misalkan ada dapat aspirasi. Tolong dong nih kayaknya pemerintah harus bikin program begini A B C D apa segala macam. Nanti ketika rapat bersama lembaga terkait, dia mengusulkan nih aspirasi ini ke kementerian terkait. Nanti kementerian terkait nih sama DPR yang merancang dan kurang lebih menggodok aspirasi tersebut sehingga kira-kira cocok nggak dijadikan kebijakan, jadikan undang-undang, perlu apa enggak. Nah kalau perlu nanti golnya nanti di DPR, disahkan oleh DPR. Nah nanti siapa yang melaksanakan undang-undang itu? Ya eksekutif, presiden beserta ini bahasa undang-undangnya adalah pembantu presiden, itu menteri-menteri ya. Jadi kementerian-kementerian itu tuh kan menteri-menteri kan ditunjuk oleh presiden langsung kan. Ya itu nanti mereka tuh yang membantu presiden untuk membuat melaksanakan kebijakan-kebijakan atau undang-undang yang udah dibikin bersama DPR. Nah nanti yang mengawasi ini siapa? Yang mengawasi jalannya pemerintahan atau undang-undang kebijakan tersebut yudikatif. Di sana ada MA, ada MK, ada komisi yudisial. Komisi yudisial mungkin udah enggak ya kayaknya ya, karena mereka kan tugasnya ya mengusulkan hakim apa segala macam, itu urusan teknis lah. Baik, mungkin kebanyakan masyarakat itu tidak melihat mau urusan paham memahami, tapi bagaimana urusan keuntungan aja. Nah ya itu gitu pada akhirnya. Nah ini yang mungkin tingkat kesulitan calon-calon kita ini untuk menjelaskan, tapi saat ini udah nggak ada yang untuk bisa menjelaskan, tapi membiasakan. Ya tapi harusnya anak muda sekarang udah pintar-pintar kok kalau saya lihat ya. Iya, tapi kan semuanya ini kan kita saya bilang anak muda ini sudah banyak bermain di era digital, nggak keluar rumah. Pada saat diundang ada pertemuan calon-calon, tidak ada yang hadir apalagi bersuara. Dan itu juga bukan target saya lihat daripada masing-masing caleg. Namun kan itu dia aspirasi seperti Anda tadi bicara itu bagaimana bisa sampai. Sejauh ini saya sebagai anak muda mungkin ya kalau di dapil 10 ya mungkin saya nggak tahu ya, mungkin dapil 10 atau dapil 3. Kalau dapil 3 apa dapil 2 nih kalau DPR. Dapil 3 DPR RI. Saya nggak pernah dengar tuh ada undangan dari caleg-caleg ini ke anak-anak muda atau mungkin anak-anak muda yang ditargetin bukan saya, karena mereka tahu kalau ngundang saya bahaya nanti mereka suaranya. Karena memang tidak ada target, karena memang yang diundang itu kan yang dianggap ada yang bisa dikondisikan. Iya, ya itu bukan diundang itu sebagai jadi satu perlawanan diskusi. Iya, makanya kalau saya gitu loh. Ini saya bukannya mau nyalek nih ya, bukan mau nyalain diri. Cuma sebagai seorang yang paham kalau kebenaran, ini kalau kata ini bukan gue yang ngomong, nih yang ngomong ini Dewa 19 nih, dari salah satu lagunya. Kebenaran bukanlah kebenaran apabila tidak pernah diuji kebenarannya, ya kan? Jadi kalau kita sendiri sebagai anak muda, nggak usah anak muda lah, kita ngomong secara umum aja lah. Kalau kita nggak pernah mau menguji sesuatu yang kita anggap sebagai benar itu apakah kebenaran atau bukan, ya itu ya pada akhirnya kita cuma mau percaya apa yang kita mau percaya doang gitu. Kita nggak percaya suatu hal sebagai kebenaran, kita percaya sebagai suatu hal sebagai hal yang semu aja gitu. Kayak sekarang pokoknya yang paling banyak kita lihat, ada berapa banyak sih kabar bohong yang ada di WA
Tapi kan kebenaran itu datang dari kesalahan. Adanya kebenaran itu karena ada kesalahan. Betul nggak? Setuju nggak? Tapi kesalahan yang disepakati oleh orang banyak itu kan bisa jadi kebenaran. Ya, otomatis yang namanya kebenaran itu akan datang apabila ada kesalahan. Setuju nggak? Ya sebenarnya gini ya, bukan ini Nggak setuju nggak itu? enggak. Kenapa nggak? Karena sebenarnya kebenaran itu sebenarnya bisa kita kondisikan. Iya betul. Kebenaran itu adalah sesuatu yang sangat amat subjektif. Jadi gini, kayak tadi saya bisa menilai satu hal. Kita lihat satu hal nih, A. Hal A ini menurut saya benar, tapi menurut Bang Man bisa aja salah. Kita berdua masing-masing punya alasan, ya kan? Ya sudah. Ada hal-hal yang memang kita cuma bisa bahasa kerennya, balik lagi pakai bahasa kerennya karena kita dalam kepala kita tuh ada bahasanya tuh ya agree to disagree. Kita setuju untuk saling nggak setuju aja, dan itu nggak masalah karena ini mungkin cuma sekedar sudut pandang pribadi aja. Tapi kan untuk berkaitan sama orang banyak kita nggak bisa kayak gitu. Yang berkaitan sama orang banyak ya kita cuma bisa ya memperjuangkan, apalagi kita demokrasi gitu loh. Pada akhirnya yang menang itu bukan yang benar, bukan yang baik, tapi yang dipilih paling banyak. Orang ini maaf ya bahasanya agak nggak enak gitu, tapi ya ini untuk menggambarkan betapa kuatnya masyarakat ya, kekuatan masyarakat, kekuatan orang, kekuatan rakyat di negara demokrasi kayak kita. Satu orang jenius dan satu orang goblok itu suaranya sama-sama satu dihitungnya. Jadi bayangin kalau kita semua mau memaklumi dalam tanda kutip ya, menggunakan istilah yang tadi, kegoblokan itu mau kita maklumi, ya suara-suara jenius ini pada akhirnya akan habis dengan sendirinya. Kalau orang goblok. Wah iya, sekarang kita mau gimana gitu loh. Ya tadi kan udah bilang kebenaran itu akan datang apabila ada kesalahan. Nah oleh karena itu makanya yang pinter-pinter ini, makanya saya ngomong melalui tayangan ini, yang pinter-pinter ini jangan diem-diem aja lah. Iya, ya kan? gimana mau dia mau berkarya, mau keluar kalau Nah. dia punya mental keberanian untuk merubah. Nah, ini kalau hanya sebatas nungguin diundang, Nah ini nggak bisa. Ini Iya. satu hal lagi nih yang saya ingat nih mumpung diungkit soal keberanian. Bapak saya khususnya ya, orang tua ini pernah berpesan sama saya salah satu kesempatan itu, dia ngomong orang pinter tapi dia nggak berani nggak jadi apa-apa. Tapi kalau orang dia berani doang, dia kagak pinter, sama bego. Ini bapak saya mesanin kayak gitu, sampai sekarang itu saya pegang banget tuh. Saya juga ada pesan tuh, ada orang pinter, Iya kan? orang pinter lah gitu, kalanya sama satu, mau orang punya akal. Nah itu kan. Yang akal. Iya, orang-orang demen minter-minterin. Nah makanya itu pentingnya kita nih, orang-orang pinter ini ya berusaha. Sebetulnya saya pinter atau enggak itu urusan Ya. subjektif. Oke. Itu yang orang lain yang menilai. Tapi dengan saya datang berani ke sini, saya berani dipertanyakan, saya berani di debat gitu ya. Itu kan udah jadi sesuatu hal yang kayaknya nggak banyak orang yang berani Iya, gitu kan. Maksudnya iya. banyak orang pintar tapi kira Iya. dipertanyakan, kenapa kalau Iya. percaya sama satu hal, kenapa kalau Iya. percaya bahwa hal ini salah atau hal ini benar? Nggak bisa jawab mereka karena mereka ya cuma hafal doang, tapi untuk memahami, untuk bangun dasar argumennya nggak ada. Jadi Oke. itu pentingnya punya isi kepala bagi calon-calon orang yang akan kita pilih nanti. Oke, mungkin pemirsa ya masih seru ya. Ada satu segmen lagi setelah ini. Mungkin kita ikuti dulu pesan-pesan berikut hanya di PAL TV. Mantap. Baik pemirsa, hampir 1 jam mungkin kita berdiskusi dengan pemuda milenial generasi Z yang bagaimana kedepannya ini memahami, menyikapi dan menilai sudah dari sudut pandang calon-calon yang memang akan kedepannya dalam dunia politik di wilayah tentunya, terutama di wilayah dapil-dapil yang memang kita ketahui. Bung Ahmad ya, tentu kembali lagi ya. Sekarang kan zaman udah bisa dibilang ini luar biasa ya, digital. Kita nggak perlu kelalang keliling seperti tahun-tahun yang lalu bagi calon-calon kedepannya. Sebenarnya harus bisa menggunakan daripada teknologi canggih ini. Kalau memang ingin menyampaikan visi misi, nggak perlu kan turun-turun langsung gitu loh. Perlu bikinlah suatu kegiatan-kegiatan seperti mungkin salah satunya seperti inilah, podcast atau yang hal-hal yang lain. Namun kembali lagi kepada masyarakat yang di bawah, kalau tak didatangi dianggap adalah orang-orang yang siapa dia, nggak pernah kesini. Padahal kan urusannya adalah dia mengedepankan visi misi atau teknologi canggih. Apakah masih perlu turun juga? Perlu, udah pasti. Jadi gini, nah ini sesuatu yang
yang ini nggak ada pelajarannya, ini nggak ada ininya, tapi yang namanya orang itu untuk punya ikatan ya antara yang dipilih sama yang memilih itu kan butuh ikatan emosional. Dia butuh datang, dia butuh merasa diperhatikan apa segala macem. Dan kita anggaplah kita datang ke satu titik, kita taruh di media sosial, ternyata yang di media sosial ini berempati, punya perasaan menaruh ikatan juga sama orang ini melalui sosial media, mungkin dia juga bisa menaruh suara di 3-4 titik lain gitu tanpa mereka harus datang. Tapi yang namanya datang ini masih perlu, dan maka dari itu nih saya kasih tips sedikit aja nih ya untuk para mungkin ada caleg yang nonton atau mungkin ada temen-temennya Bang Firman atau caleg-caleg yang mungkin harusnya ya beranilah kayaknya ya datang ke sini untuk dipertanyakan sama Syekh Hitam ini ya, untuk ditanya-tanya. Yang namanya kita masing-masing pasti punya basis suara lah yang namanya caleg-caleg itu. Di masing-masing wilayah pasti mereka ada yang mereka di sana udah megang setidaknya berapa persen suara apa segala macam, itu kan terhitung. Mulailah kampanye di mana suara Anda itu kecil. Mulailah kampanye itu datengin titik-titik di mana suara Anda itu kecil dan perlebarlah suara Anda di sana. Karena kalau yang udah pasti milih Anda, nggak perlu Anda kampanye ke sana ngapain. Sama aja kayak Anda itu mancing di empang yang ikannya tuh udah 3 hari nggak dikasih makan, udah pasti dapat. Tapi kalau Anda mancing dan itu Anda berarti bukan pemancing yang hebat. Maaf saya potong dulu mungkin Bung Ahmad sebelum dilanjutkan. Namun kan kebiasaan kan begini Bung Ahmad. Pada saat yang tadi mungkin dibilang kalau memang situ ikannya memang sudah 3 hari tidak makan, kita udah pasti dapat. Tapi kan banyak juga orang yang pemancing juga datang. Iya. Dan kita kan perlu datangin juga, jangan sampai ikan yang sudah kita yang tidak makan itu dipancingi oleh orang. Nah makanya itu, makanya tadi saya bilang rekam jejak itu penting. Rekam jejak, datang ke sana, apa segala macam, bikin ikatan emosional, bikin iman mereka untuk nggak berpaling ke lain calon itu kuat gitu loh. Nah itu butuh ikatan emosional. Contohnya seperti ikatan apa? Intelektual. Ikatan emosional itu seperti apa? Sedangkan caleg-caleg yang lain pun ikut datang. Nah ini kan contoh pada saat si Fulan datang di A yang memang sudah sebagai ladang timnya lah, katakanlah memang suaranya dari situ. Namun kan dari calon-calon yang lain juga ikut datang ke sana. Karena haknya mereka untuk berkampanye bebas-bebas saja, gitu loh. Mau dimanapun empangnya silakan kan gitu. Nah untuk bisa menahan daripada kita punya area yang memang sudah kita sikapi, nggak bisa kita bilang itu adalah udah. Ya ini kan soal rasa, Bang. Dan rasa ini nggak ada indikatornya. Yang mana gurih? Iya kan. Mana lezat? Ini kan soal rasa. Yang yang mana masalah rasa, maksudnya yang mana yang lebih menguntungkan? Bukan sekedar menguntungkan, gini loh. Ini soal rasa, gimana caranya? Ibaratnya gini. Lu kok pakai analogi, cari analogi lain. Kita punya pacar misalkan. Ini pacar kita mungkin kalau kita lihat tuh yang lebih cantik banyak, yang lebih baik banyak, yang lebih plus-plusnya banyak lah pokoknya. Tapi kita masih bertahan sama orang yang godaan apapun yang datang, kita milihnya setia sama orang. Jadi hati yang diambil. Ini soal hati, soal rasa, dan ini nggak ada indikatornya, dan ini masing-masing cara kita membawa. Jadi suara hati yang kita ambil. Betul. Tapi kan ada juga orang yang suara tidak pakai hati. Nah ya itu dia. Nah ini tadi suara nggak pakai hati kan suara yang berarti masih bisa berubah-berubah. Betul. Nah ini kan bukan ceruk yang pemilih kita, berarti bukan fix pemilih kita. Ya, bagaimana kita bisa ketahui kalau memang kita tidak bisa? Karena harus kita rebut juga. Yang tadi saya bilang kan suara jenius sama orang bodoh itu sama. Nah ini kan strateginya nanti kalau kita jual nanti strateginya jadi nilainya ada berkurang. Ada yang mau beli nggak? Nah intinya masalah jualan mah gampang. Ada yang mau beli. Ya, maksud saya begini lah. Ini kita bukan mau berbisnis, takutnya abis ini ntar ada yang nanya nomor ke Syehitan kan bisa bahaya. Demi perubahan bangsa itu maksud saya begini. Ya kita perlu untuk merangkul sebanyak-banyaknya orang. Kan kalau bahasanya 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Kita lihat kira-kira suara kita lemah di wilayah mana. Ya kan? Ya disitulah kita coba mulai masuk. Caranya persuasi. Dan itu nggak bisa sehari 2 hari. Itu udah biasa, mungkin mereka udah hatam dunia. Iya udah hatam. Cuma yang tembus berapa? Nah ini kan masalah balik lagi ini soal hati. Betul. Nah sekarang gimana cara memberikan kenyamanan itu? Ya mungkin ya kalau masih awal-awal, ya melihat level. Itu dia yang saya bilang. Melihat level orang-orang yang kira-kira mau kita deketin, ya sembako mungkin masih perlu gitu ya. Cuma kan itu sebagai pintu pembuka aja, jangan sampai kita udah wah ini orang dikasih sembako mau besok-besok dikasih lagi. Ya sebenarnya itu cara yang
ya balik lagi ya, baik atau benar atau salah itu soal subjektif. Ini kita Dan itu ada bicara peraturan. sebatas pemilih calon-calon anggota DPRD dan Iya, DPR iya, RI ya, iya, iya. yang memang Iya, makanya karena itu. mengenai tentang adanya Ini sebenarnya perwakilan suara kita. Sebenarnya kalau kita mau ngobrol lebih panjang lagi Bang Man, ini sebenarnya lagi jadi permasalahan juga nih. Apa tuh? Tipe-tipe anggota DPR seperti ini, karena mereka dipilih oleh rakyat tapi mereka mengabdi sama partai. Nah, ini jadi topik baru lagi. Dan ini Dipilih oleh rakyat Ya. mengabdi kepada partai. Nah, karena memang calon-calon itu memakai partai. Nah ini dia paradigma yang sebenarnya kurang banyak disadari oleh orang banyak. Kecuali Partai itu dia emang mencalonkan. incumbent. Partai itu mencalonkan. Incumbent. Kecuali memang dari independen. Partai itu mencalonkan. Partai itu bukan tempat mengabdi. Ini untuk saya ya. Untuk saya dalam artian cuma mengabdi mungkin saya potong. secara sistem Ya kita- beda Bung Ahmad, bukan mengabdi. Memang Artinya dia harus begini. ada timbal balik dari partai dong. kalau misalkan Kan kendaraan wah, itu. salah betul kalau kita berutang sama partai. Yang milih rakyat kok. Ya betul, tapi kan mereka memakai partai. Ya, kalau kendaraan. Ya kita cek aja coba partai-partai kayak gitu apa jangan dipilih. Kira-kira Kecuali maksudnya- pemilihan RT nggak ada partai. Iya, kira-kira kalau misalkan kita tahu ada partai yang kayak gitu, terus kita lihat, kita pakai cara preman aja ya, nggak usah kita pilih. Berani nggak tuh partai kayak gitu? Iya. Kekuatannya itu ada di rakyat, dan makanya rakyat kalau nggak cerdas, jadinya ya dieksploitasi bahasa kerennya, atau bahasa kampungnya diperes sampai itu udah kering masih kita peres. Ya kan rakyat itu suaranya. Nah, ini pembahasan lain lagi, tapi intinya adalah Panjang-panjang lah. iya, ini pembahasan panjang lain lagi. Tapi yang jelas adalah ketika kita nanti milih orang yang cuma sekedar bisa ngasih sembako, ngasih apa segala macem, kita nggak tahu isi kepalanya, kita nggak punya keterikatan terhadap calon ini. Kira-kira nanti mereka akan mewakili kita apa enggak? Dan kalau nggak mewakili kita, mereka wakili kepentingan siapa? Dan itu kan jadi pertanyaan lagi. Apakah kepentingan orang-orang yang memodali kampanye mereka? Apakah kepentingan orang-orang yang mencalonkan mereka? Apakah kepentingan orang-orang yang jangan-jangan juga untuk memperkaya dia sendiri, kepentingan dia sendiri? Itu kan jadi pertanyaan lagi. Nah, makanya itu pentingnya masyarakat yang cerdas di negara demokrasi itu ya seperti ini. Dan harusnya kalau memang anggota-anggota itu memang anggota dewan itu memang mengabdi kepada rakyat gitu ya. Kenapa kok kita masih lihat tahun-tahun ini masih banyak orang demo perkara undang-undang? Ya. Kepentingan siapa itu undang-undang itu? Ya Kak? Ini semakin seru ya, bisa ya obrolan Nah, mungkin itu. nggak bisa 1 jam 2 jam. Oke, dengan Muhammad. nah tapi Mungkin, sorry Pak iya. Iman, saya potong sedikit ini sebagai penutup aja nih. Iya, belum ditutup. Oh belum tutup, masih ada nih. Nanti suatu saat kita akan undang beberapa caleg dan nanti akan undang Muhammad. Langsung aja, berani nggak? Dibalik tuh harusnya. Ini yang berani siapa, saya apa calegnya? Kalau saya sih rumah saya deket dari sini, kalau misalkan mau datang ya datang nanti aja. mungkin ada satu segmen yang kita akan undang beberapa caleg muda, calon-calon muda yang memang pas kebetulan adanya di dapil-dapil di wilayah yang domisili kita. Ya boleh aja ya. Ini kan untuk mengedepankan daripada mencerdaskan daripada Nah, itu masyarakat. Ini jadi tantangan juga ini buat PAL TV ya sebagai media yang saya kira banyak Iya. dilihat oleh Oke. warga Palmerah atau bahkan Jakarta Barat dan sekitarnya gitu ya. Kira-kira bisa nggak PAL TV ini jadi media untuk orang-orang, baik orang yang tua, orang yang awam, orang yang udah milih dari zaman partai cuma ada 3 sampai sekarang partai ada belasan nih, kita nggak tahu ini partai kapan bikinnya, kapan munculnya, kok udah ada aja di kertas suara. Kira-kira bisa nggak PAL TV ini jadi media menjadi di mana masyarakat cari tahu soal calegnya siapa nanti yang mau mereka perjuangkan apa, dan kira-kira cocok sama nggak sama hati nurani kita, karena ternyata di kemajuan teknologi digital itu juga harusnya bisa membantu kita untuk mencari wakil terbaik buat kita yang nggak cuma sekadar berbasis kedekatan kita pilih, tapi Ya. juga berbasis kapasitas. Oh, itu nanti akan tugas kita. Kita bukan ingin mencari tahu, tapi ingin memberitahu kepada Iya. masyarakat bahwa ini loh calon-calon kita yang ada di dapil kita, dan lihatlah apa peran-peran visi misi mereka. Silakan bagi masyarakat yang menilai sendiri betul. daripada tujuan tersebut. Masyarakat Nah, nanti akan saya undang Bung Ahmad, apakah siap? Saya Siap ya pemirsa ya. asal tentunya. dipanggil, asal diundang kita Siap. siap. Nggak mungkin kita nggak dipanggil, nggak Betul. diundang, kita datang sendiri. Baik, sebelum tutup mungkin ada pesan untuk masyarakat. Pertama, masyarakat untuk milenial Ya. dan juga masyarakat yang umum, tentunya dalam menyikapi pemilu yang akan datang Ya. dalam segi memilih calon anggota di wilayah masing-masing. Iya, untuk anak muda khususnya
pastiin lah kita tahu apa yang menjadi keresahan. Kemudian kalau dibilang keresahan, banyak banget keresahan anak muda itu. Secara tiap individu mungkin punya keresahan yang berbeda atau punya keresahan yang sama, tapi saya kira keresahan dari saya sebut soal hunian, soal lingkungan, soal gender, soal akses pekerjaan, akses pendidikan dan lain-lainnya, itu soal transportasi umum, itu adalah hal yang udah banyak diomongin di mana-mana. Jadi ya tetap perdalam ilmu, perbanyak ilmu untuk bekal kita, baik nanti bekal kita untuk diri kita sendiri ataupun bermanfaat untuk orang lain. Dan juga pemilu ini kan bukan cuma sekedar soal event 5 tahunan, tapi ini juga soal bagaimana 5 tahun ini nanti itu kita jalani. 5 tahun ini akan ada perubahan dan 5 tahun ini akan ada kemajuan apa yang kira-kira bisa dibawa oleh anggota-anggota dewan yang kita pilih. Nah, untuk pemilih-pemilih yang umum, saya sih menyarankan untuk tidak langsung ketika si A menyatakan mencalonkan diri, si B menyatakan mencalonkan diri, si C mencalonkan diri, janganlah kita langsung menilai tiba-tiba si A bagus, si B bagus, si C bagus tanpa ngecek rekam jejaknya, tanpa ngecek prestasinya, tanpa ngecek kira-kira ini orang isi kepalanya seperti apa. Karena jangan sampai kita cuma memilih seseorang berdasarkan popularitas atau bahkan berdasarkan asumsi kita terhadap kualitas orang-orang ini, tapi pastiin juga kita juga bisa memperdalam programnya, kebijakannya, visi misinya ke depan. Dan menurut saya kepentingan itu juga harus didasari oleh aspirasi masyarakat, aspirasi banyak orang, dan juga tidak hanya sekedar untuk melindungi apa yang ada sekarang, tapi juga untuk membangun dan melindungi apa yang harusnya ada di masa yang akan datang. Oke, tentunya ini luar biasa pesan beliau, sosok pemuda milenial yaitu Muhammad yang memang domisilinya beradaannya di wilayah Jakarta Barat. Apa yang diharapkan oleh beliau untuk langkah kedepannya. Tapi mudah-mudahan ya hasil pertemuan kita ini kedepannya nanti kalau sudah mulai ada start kampanye, kita undang kembali bersama calon-calon yang memang mencalonkan untuk mencari suara di wilayah dapil. Kita siap menggugat isi kepala para calon-calon ini. Jangan sampai kita datang cuma sekedar puji-puji, kita salaman foto-foto, udah itu udah nggak zaman lah. Ya mungkin kalau untuk foto-foto salaman itu oke lah, tapi jangan sampai pujian, salam-salaman itu pada akhirnya mengaburkan kenyataan bahwa orang-orang ini nanti yang akan bisa aja mempengaruhi masa depan kita 5 tahun. Mudah-mudahan berani-berani semua ya caleg-caleg yang diundang ya. Kadang-kadang kan mungkin ya ada beberapa caleg yang khawatir atau takut atau juga mungkin males gitu loh, sekelas ini sekelas itu. Tapi kan paling tidak ini menjadi satu momentum untuk kecerdasan daripada masyarakat umum memilih apa yang menjadi salah satu daripada orang yang membawa aspirasi ke depannya, menjadi anggota-anggota yang menjadi pemimpin-pemimpin yang mendampingi aspirasi mereka sampai ke tingkat pemerintah pusat. Betul ya, Bung? Ya, semoga nyali mereka untuk diujinya itu juga mental ya, lebih besar daripada ukuran balihonya. Wah, jadi mentalnya diundang itu harus berani datang. Jangan hanya sebatas lebar baliho, besar baliho dipajang sini sana sini, tapi diundang dan dia dipertanyakan oleh beberapa anak muda milenial ini langsung datang. Ini saya anggap adalah salah satu calon-calon yang mentalnya enggak mantap tentunya Bung Ahmad. Betul Bung Ahmad? Tidak seperti Pak TV yang selalu mantap. Iya. Terima kasih pemirsa. Mungkin inilah obrolan ataupun histori daripada Sehitam program yang mengedepankan salah satu kita undang salah satu pemuda milenial untuk menyikapi bagaimana langkah-langkah memahami calon-calon ataupun kandidat-kandidat ke depannya untuk membawa aspirasi di wilayah kita dalam pemilihan atau juga dalam rangka ke depannya, yaitu kegiatan pilkada di tahun 2023 ini. Mudah-mudahan kita akan ketemu kembali dengan mengundang beberapa caleg. Kita akan undang kembali Bung Muhammad, dan mudah-mudahan juga para caleg juga ke depannya bisa siap, bisa harus hadir, dan kita dari Timpal TV akan mempersiapkan segala sesuatunya. Terima kasih Bung Muhammad sudah hadir di studio. Mudah-mudahan sehat selalu sukses dalam menggapai cita-citanya, dan mungkin tahun-tahun 2028 2029 tuh mudah-mudahan jadi caleg nanti ya. Kita lihat saja. Oke pemirsa, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pal TV mantap.